Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Aprilia Rahmayani dengan NIM 2300241240. Di sini saya akan menjelaskan isi dari materi webinar yang telah saya resume. Yang dimana webinar ini memuat tentang pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam konteks ketenagakerjaan. RUU ini merupakan inisiatif DPR RI yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak, terutama pada fase 1000 hari pada pertama kehidupan, yaitu memuat fase 1000 hari pertama kehidupan, di mana periode dari kehamilan hingga anak usia 2 tahun yang sangat krusial dan perkembangan fisik dan mental anak. Serta hak cuti melahirkan, ibu pekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 6 bulan yang dibagi menjadi 3 bulan pertama dan 3 bulan lanjutan jika ada kondisi khusus. Terus ada hak suami berhak cuti selama 2 hari saat mendampingi istri melahirkan dan dapat diperpanjang 3 hari sesuai kesepakatan. Perlindungan khusus, yang dimana perlindungan bagi ibu yang berada dalam situasi rentan seperti ibu tunggal, ibu dengan HIV atau AIDS, ibu penyandang disabilitas, dan ibu yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari RUU ini itu untuk memastikan ibu mendapatkan waktu dan perlindungan yang cukup untuk memulihkan diri dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Selanjutnya di sini ada implikasi RUU KIA terhadap dunia ketenagakerjaan yang narasumbernya dari kalangan pengusaha, yaitu Bapak Andri Jaya SHMH, yang menyampaikan pandangan kritis terkait pelaksanaan cuti melahirkan 6 bulan yang diatur dalam RUU KIA, yang dimana itu memuat beban biaya bagi pengusaha. Pengusaha itu khawatir dengan kewajiban membayar upah penuh selama cuti 6 bulan tanpa adanya pengganti kerja yang dapat membebani keuangan perusahaan, terutama UMKM. Selanjutnya ada produktivitas dan pengelolaan SDM, yang dimana cuti panjang ini berpotensi untuk menurunkan produktivitas dan menyulitkan pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan. Yang ketiga itu ada risiko terhadap perekrutan perempuan, di mana ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat membuat perusahaan enggan merekrut tenaga kerja perempuan karena risiko cuti panjang. Namun di sini pengusaha itu juga menyadari bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sesuai dengan standar internasional, sehingga harus dihormati dan diimplementasikan dengan cara yang adil. Selanjutnya ada pembahasan tentang perspektivitas serikat pekerja dan akademisi dari Ibu Khasmar Zeki Selanturi, Ketua Bidang Gender Serikat Pekerja FSP 2KI, yang menjelaskan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja perempuan khususnya terkait cuti melahirkan dan perlakuan di tempat kerja. Di sini ia menekankan bahwa cuti melahirkan 6 bulan sangat penting untuk kesehatan ibu dan anak. Perlu ada mekanisme yang mendukung pengusaha agar tidak terbebani secara berlebihan, misalnya melalui subsidi ataupun intensif dari pemerintah. Perlindungan terhadap diskriminasi terhadap pekerja perempuan harus ditegakkan, karena sementara itu akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Fitriatus Solihah SHMH, menyoroti aspek hukum dan sosialisasi dari RUU tersebut, yang menekankan bahwa RUU ini tuh merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia dan hak pekerja perempuan. Diperlukan lagi sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk mengimplementasikan RUU ini secara efektif. Pengawasan dan evaluasi berkala sangat penting agar kebijakan ini itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya di sini ada bagian yang dimana diskusi dan tantangan implementasi dalam sesi tanya jawab, yaitu ada pertanyaan tentang bagaimana mekanisme pembiayaan cuti melahirkan 6 bulan agar tidak membebani perusahaan. Terus apakah ada peran pemerintah dalam memberikan insentif atau subsidi. Terus ada bagaimana menjamin hak pekerja perempuan agar tidak didiskriminasi saat perekrutan, serta ada strategi apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengelola cuti panjang tanpa mengganggu operasional.
Di sini narasumber itu sepakat bahwa pemerintah itu perlu menyediakan dukungan finansial dan kebijakan yang memudahkan dunia usaha, di mana perusahaan itu harus mulai menyesuaikan sistem manajemen sumber daya manusia untuk mengakomodasi cuti panjang. Kesadaran dan edukasi kepada semua pihak sangat penting agar kebijakan ini dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Dari webinar ini untuk bagian penutup dan harapan dari para narasumber itu bahwa RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini dapat menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar implementasi UU ini berjalan efektivitas dan berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya perlindungan yang lebih baik bagi ibu dan anak, Indonesia dapat mencetak generasi penerus yang sehat, cerdas, dan produktif untuk masa depan bangsa. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari isi video ini, materi webinar ini memberikan gambaran lengkap tentang isi dan tujuan dari RUU KIA yang memuat dari hak cuti melahirkan 6 bulan dan hak cuti suami, tantangan dan implikasi bagi dunia ketenagakerjaan, terus perspektif pengusaha, serikat pekerja, dan akademisi, serta pentingnya dukungan pemerintah dan sinergi semua pihak. Pembahasan ini sangat penting untuk memahami bagaimana kebijakan kesejahteraan ibu dan anak dapat diintegrasikan dengan dunia kerja demi terciptanya kesejahteraan sosial dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.